Tunjukkan Farida. Dia bukan Kiai Basari, Guru. Dia Mak Lampir. Pedang ini saya serahkan kepada Tuan. Justru Sembara yang paling sakti di antara mereka. Siapa itu? Ayo. Bagus. Mayang Sari. Sir, kamu di sini? Iya, di sini saja. Kamu makin gendut saja, Sir. Iya, Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Kiai Jamas yang di saat itu sedang digandeng oleh anak istrinya menuju pada sebuah tempat untuk dipertemukan dengan Mak Lampir dalam sandiwara yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sang Kiai pun tampak bingung dengan tingkah aneh keduanya, namun ia masih saja percaya dan sama sekali tidak mencurigai mereka. Endang Sunarsih dan Winarti palsu itu pun menjanjikan Kiai Jamas untuk dibawa ke tempat Santa Lima berada. Mereka pun tampak tergesa-gesa dan sang Kiai sendiri dilarang untuk bertanya macam-macam. Sementara itu, Santa Lima yang sedang bersama dengan Rindi Antika yang baru saja membantunya mengusir pengaruh Nyi Blorong pun dapat merasakan bahwa Kiai Jamas sedang dalam keadaan bahaya. Guruku, Kiai Jamas. Ada apa dengan Kiai Jamas? Dua perempuan pengikut iblis yang menyamar sebagai Endang Sunarsih dan Winarti sedang memperdaya guruku, Kiai Jamas. Mau kemana kalian? Membawa ayahku ke tempat muridnya, Kiai. Santa Lima sekarang sedang berada di Istana Mak Lampir. Untuk apa? Menyelamatkan Panglima Kumbang. Dia bilang Panglima Kumbang sedang ditawan golongan hitam. Kita harus menyusul ke Istana Mak Lampir. Kiai Jamas pun mengajak mereka untuk menuju Istana Mak Lampir, dan memang hal itulah yang diinginkan oleh Kiai Basari palsu dan juga Endang Sunarsih serta Winarti palsu. Karena dengan demikian, jebakan mereka untuk menangkap sang Kiai pun akan berjalan dengan mulus. Akan tetapi, baru saja mereka melangkah beberapa tindak ke depan, tiba-tiba saja datanglah Santa Lima dan Rindi Antika yang langsung mencegah kepergian mereka. Hal itu tentu saja mengejutkan mereka semua, terutama Kiai Basari palsu, di mana ia tidak menyangka bahwa akan kedatangan si mata malaikat. Namun sayang, Rindi Antika dapat dicekal oleh Kiai Basari untuk dijadikan sebagai sandera. Ia pun juga mengancam akan membunuh gadis itu jika Santa Lima berani melawan. Kiai Jamas yang melihat semua itu pun langsung memperingatkan Kiai Basari agar tidak melukai Rindi Antika yang merupakan kawan mereka sendiri, karena ia masih saja belum mengetahui siapa Kiai Basari sebenarnya. Dia bukan Kiai Basari, Guru. Dia Mak Lampir. Juga kedua perempuan ini, mereka bukan anak dan istri guru. Mereka adalah jelmaan Dewi Lanjar dan Damar, anak Nyi Blorong. Hukum Santa Lima, Ayah. Dia ingin memecah belah kami dengan Ayah. Akan kubuktikan bahwa kalian pengikut iblis. Hentikan! Atau bunuh Rindi Antika. Teruskan Santa Lima. Biar nenek aku yang menghadapi. Ya, mendadak saja Nyai Bidara pun datang menyelamatkan Rindi Antika. Hal itu sangat menguntungkan kubu golongan putih. Akan tetapi, entah mengapa Kiai Jamas masih saja percaya kalau anak istrinya itu adalah yang asli, padahal sudah terbukti bahwa Kiai Basari saja palsu alias jelmaan Mak Lampir. Apalagi kedua wanita yang bertingkah aneh itu. Rindi Antika pun kemudian membantu Santa Lima untuk menghadapi dua wanita jadi-jadian tersebut. Kemudian Panglima Kumbang dan Kiai Jembar Jumantoro pun juga datang untuk memberitahukan Kiai Jamas bahwa kedua orang itu adalah murid-murid Mak Lampir.
Sang panglima pun menyuruh Kiai Bebal itu untuk bersabar menunggu sampai kedua wanita itu kembali ke wujud aslinya. Kiai tidak bisa melihat siapa mereka sebenarnya, sebab terkena sihir mak lampir. Benarkah? Coba baca Ajinya Kerasika Paninggal. Kiai Jamas pun mencoba untuk melakukan yang diperintahkan oleh Panglima Kumbang untuk membaca mantra pembuka mata batin. Namun hal itu tidak berhasil dilakukan oleh sang kiai karena ia telah lupa karena terbuai oleh pengaruh Dewi Lanjar serta Nyi Damar. Guru Santalima itu pun kemudian mulai menyadari bahwa mata batinnya telah tertutup. Ia pun tidak merasakan perubahan itu selama ini. Beruntung Panglima Kumbang berhasil mengingatkan sang kiai sehingga kini ia mulai waspada. Sementara itu, si mata malaikat yang sedang bertarung melawan Dewi Lanjar dan Nyi Damar pun kini telah mencapai pada puncaknya, di mana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan ajian yang dimiliki untuk menjatuhkan satu sama lain. Santalima tampak cukup tenang menghadapi kedua lawannya itu. Akhirnya, Kiai Jamas pun kini melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya Endang Sunarsih dan Winarti yang menjadi anak istrinya selama ini. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang sibuk melawan Nyai Bidara. Akhirnya, nenek setan itu mendapatkan lawan yang sepadan. Keduanya pun telah mengeluarkan ilmu kesaktian masing-masing. Nyai Bidara kali ini mencoba untuk menggunakan Raja Wahyu Agung yang dimilikinya untuk menahan serangan tongkat si lampir dan kemudian menyerang balik dengan tak kalah berbahayanya, sehingga membuat Mak Lampir terkurung oleh ilmu kesaktian yang berasal dari Raja Wahyu Agung. Kejar terus sampai ke alam jin. Tidak usah, Kiai. Ada warta yang lebih penting. Warta apa, Nyai? Begini, Kiai Jabat mengharapkan para kiai dan semua yang ada di sini untuk memberikan restu pada acara Tingkeban Farida. Nyai Bidara yang mencegah kepergian para kiai itu pun memberitahukan kalau Sembara dan Farida akan mempunyai seorang putra. Kabar tersebut tentu saja membuat semuanya menjadi senang, terutama Basir yang merupakan sahabat karib murid Kiai Jabat tersebut. Tingkeban adalah salah satu tradisi selamatan kehamilan untuk kandungan anak pertama. Ketika semuanya telah berkumpul, Kiai Jamas pun kemudian memberitahukan bahwa Farida akan melahirkan dan mereka tidak perlu ke rumah Sembara semuanya. Cukup hanya beberapa orang saja dan yang lain berjaga-jaga dari jauh. Sebab Mak Lampir pasti tidak akan tinggal diam melihat musuh bebuyutannya memiliki keturunan yang nantinya pasti juga akan memusuhi dirinya. Kiai Jembar Jumantoro pun menyarankan untuk menjaga rumah Sembara dari dalam dan juga luar rumah agar Mak Lampir tidak bisa menembus dan mengganggu proses persalinan bayi Farida. Kiai, saya di dalam saja ya. Basir bebas. Nah, Basir boleh di dalam, boleh di luar. Yang penting, kita harus waspada. Santalima, Ya, Kiai.
Penjagaan di luar sudah rapi? Sudah saya serahkan kepada Kalagondang, Kiai. Dengan siapa? Sendirian, Kiai. Sendiri? Ya. Tidak akan kuat. Sebab dalam saat yang rawan seperti ini, Mak Lampir pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung rumah ini. Kalau begitu, saya akan keluar membantu Kalagondang. Tidak usah. Kalau ada apa-apa, Kalagondang pasti teriak memanggil kita. Untuk penjagaan di luar rumah, memang Kalagondang adalah orang yang tepat, karena Raja Jin Merah itu sangat ditakuti oleh para jin dan siluman, termasuk Mak Lampir, yang pastinya akan jera jika melawan Kalagondang. Yang paling penting bagi mereka kini adalah menjaga agar Sembara bisa menjadi tenang, sehingga persalinan bayinya akan lancar dan selamat. Basir yang dibebaskan untuk berjaga-jaga di mana saja pun, kini dengan tenang berada di dapur untuk melihat-lihat makanan yang sedang dimasak. Akan tetapi, untuk kali ini, pemuda gendut itu tidak ingin makan sendiri mendahului yang lain, namun ia lebih mementingkan untuk mengirim makanan kepada penjaga yang ada di luar. Karena sudah dari kemarin, penjaga di luar bersiaga penuh tanpa makan. Setelah menunjuk beberapa jenis makanan, Basir pun mengajak pelayan tersebut untuk keluar mengantarkannya kepada Kalagondang. Ada yang jaga di luar, siapa? Ha, ikut saya, bawa makanannya. Yang ini. Hei, Semlekete, turun makan. Ya, Gembrot. Semlekete, Kang Basir bicara sama siapa? Kang Basir, Den Mas. Iya, Den Mas. Waduh, piye iki waduh, semaput ciloko. Ya, tentu saja wanita itu menjadi ketakutan melihat nampannya terbang sendiri sehingga membuatnya pingsan, sebab ia memang tidak bisa melihat keberadaan Kalagondang. Basir pun kemudian bingung sendiri karena hal tersebut bisa membuat geger tempat itu. Namun kemudian Kalagondang pun cepat-cepat membangunkan wanita itu dengan ilmunya. Lalu sambil menutup mata sang wanita, Basir pun menjelaskan bahwa makhluk yang ada di atas atap rumah itu adalah kawannya Sembara, sehingga ia tidak perlu takut ataupun khawatir. Setelah itu, Basir pun membawanya kembali ke dapur. Kini kita menuju pada Mak Lampir, di mana pada saat itu para siluman dan jin sedang berdatangan ke istananya. Mereka lalu melaporkan kepada si Lampir bahwa rumah Sembara sedang dijaga ketat oleh orang-orang sakti. Di rumah Sembara berkumpul orang-orang sakti. Farida sudah mau melahirkan, Guru. Saatnya aku melampiaskan dendamku. Tunjukkan Farida. Wah, kurang ajar. Nenek Peot mau mengganggu Farida ya? Hah? Jangan macam-macam. Kalau berani datang ke sini. Memang luar biasa kesaktian Kalagondang ini, karena hanya dirinya yang mampu mengetahui jika sedang dilihat oleh Paso Benggala Mak Lampir. Bahkan sudah beberapa kali Raja Jin Merah itu mengerjai Mak Lampir dengan muncul di Paso Benggala nenek setan tersebut. Kini si Lampir dan para anak buahnya pun mencoba untuk menahan Paso Benggalanya yang bergoyang-goyang seperti terkena gempa itu, agar tidak terjatuh ataupun hancur karena serangan kekuatan Kalagondang. Setelah kejadian itu, si Lampir pun terlihat sangat lelah karena ia baru saja mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menahan Paso Benggalanya itu. Lalu ia pun mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa menembus rumah Sembara karena juga dijaga oleh Kalagondang. Para siluman itu pun kemudian memberitahukan kalau Kalagondang berjaga di atas rumah Sembara, sehingga mereka sama sekali tidak berani untuk mendekat ke rumah tersebut. Di luar dijaga Kalagondang, di dalam dijaga para kiai dan orang-orang sakti. Aku tidak akan bisa menembus rumah Sembara. Aku harus mencari akal. Aku harus mencari jalan. Kiai. Laki-laki. Laki-laki? Iya.
Alhamdulillah. Akhirnya, putra sembara yang berjenis kelamin laki-laki itu pun lahir, dan semua mengucapkan kalimat syukur atas segala kelancaran yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kini sembara pun masuk ke dalam kamar dan melihat anak istrinya dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Kiai Jabat gurunya pun kemudian mempertanyakan tentang nama dari anak laki-laki sembara itu, dan ternyata sembara sudah mempunyai nama yang tepat, yaitu Maisa Jenar. Kiai Jembar Jumantoro pun memuji dan mendoakan nama anak sembara yang menurutnya adalah sangat bagus. Lalu Kiai Jamas menyuruh Nyai Bidara untuk memberikan Raja Wahyu Agung kepada Maisa untuk menjaga bayi tersebut dari segala ilmu hitam atau serangan makhluk-makhluk halus serta siluman suruhan Mak Lampir. Bidara, cepat kau laksanakan Raja Wahyu Agung untuk menjaga bayi ini dari ilmu hitam makhluk-makhluk jahat. Baik, Kakang. Lebih baik aku menunda niatku untuk membunuh bayi sembara, sebab aku sudah malas dan bosan menghadapi para kiai sakti yang tidak kenal menyerah. Apalagi sekarang dia dibantu oleh Kalagondang. Paling lama 3 hari lagi orang-orang sakti yang menjaga rumah sembara itu pergi. Baru kita beraksi. Kita serbu rumah sembara. Ngomong asal mangap. Justru sembara yang paling sakti di antara mereka, karena dia mempunyai cemeti amal rasuli. Kalian bisa mampus dirajang oleh cemeti pusaka itu. Kalian jangan ikut. Biar aku sendiri yang bertindak. Mak Lampir kemudian memutuskan untuk bertindak sendiri guna menculik bayi sembara setelah Kalagondang dan para kiai meninggalkan rumah sembara nantinya. Namun ternyata ia tidak mengetahui kalau bayi sembara atau Maisa sudah diberi Raja Wahyu Agung oleh Nyai Bidara, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa melakukan kejahatan terhadap bayi tersebut. Ia pun kemudian hanya menyuruh para siluman itu untuk mengawasi rumah sembara dan memberitahukan kepadanya kalau semuanya telah pergi. Sementara itu, Basir yang sedang berada di samping rumah sembara pun tampak sedang melamun, sehingga digoda oleh salah satu pembantu sembara. Pemuda gendut itu tampaknya sedang bimbang karena kenting sari yang disukainya selama ini adalah berasal dari bangsa jin. Namun wanita itu menurutnya sangat cantik, sehingga sayang baginya untuk meninggalkan. Memangnya kekasihmu itu bangsa memedi yang makanannya asap kemenyan? Sir, Masya Allah. ada apa? Memedi. Jin. Kiai. Tolong saya, Kiai. Tolong jelaskan. Sebenarnya manusia itu boleh tidak kawin dengan memedi. Maksud saya kenting sari. Oh, itu. Jangan, Sir. Kawinlah dengan golongan sesama makhluk. Manusia dengan manusia, jin dengan jin. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang berunding dengan Gundala Seta tentang bagaimana cara menembus rumah sembara. Gundala Seta pun memiliki usul untuk menyingkirkan para kiai sakti yang tidak mungkin mereka lawan itu terlebih dahulu dengan cara memanfaatkan kenting sari. Ia menyuruh Mak Lampir untuk membuat kenting sari patuh kepada mereka, karena setelah itu kenting sari akan dengan mudah menerobos masuk pertahanan golongan putih tanpa dicurigai sedikit pun. Sementara itu, 3 saudara kenting sari sampai saat ini masih mencoba untuk membujuk adik mereka tersebut agar mau kembali bergabung dengan Mak Lampir. Namun mereka masih saja kesulitan, sehingga kemudian Mak Lampir pun mencoba untuk ikut mempengaruhi wanita itu dengan memfitnah Basir dengan menggunakan pasu penggalanya. Kekasihku hanya kamu, sayangku. Bohong. Aku dengar kamu pernah punya kekasih. Oh, siapa bilang? Orang itu ngaco. Di dunia ini hanya ada 1 orang kekasihku. Penipu. Sekarang kau tahu siapa pemuda itu sebenarnya. Tidak aku sangka Basir menipu aku. Kini kita beralih pada Kamasutra dan Biksu Potala, di mana mereka berdua tiba-tiba dihadang oleh 2 orang golongan hitam yang menginginkan pedang malaikat. Kamasutra yang bersama Biksu Potala pun tidak mereka anggap
karena mereka merasa tidak memiliki urusan dengan pendekar mata keranjang tersebut. Sang biksu pun kemudian menyuruh keduanya untuk mengambil sendiri pedang malaikat yang mereka inginkan, yang kini berada di dalam keranjang di belakangnya kalau mereka bisa. Hal itu tentu saja langsung memicu terjadinya pertarungan di antara mereka. Kamasutra pun tidak tinggal diam, walaupun tidak dianggap, ia tetap membantu biksu Potala sahabatnya itu. Sehingga kini mereka pun memiliki lawan dan bertarung satu lawan satu. Namun tak lama kemudian, lawan Kamasutra pun sudah mulai menggunakan ilmu pamungkasnya untuk menjatuhkan dirinya, sehingga terpaksa ia harus menggunakan pusaka pedang saktinya. Sementara itu, biksu Potala yang memiliki lawan cukup tangguh pun mencoba untuk bertahan sambil sesekali melakukan serangan balik yang mampu mengenai tubuh lawan. Akan tetapi, daya tahan kekuatan lawannya itu cukup tangguh dan permainan pedangnya pun tidak dapat dianggap enteng. Sehingga mau tidak mau, biksu Potala pun akhirnya langsung mengeluarkan pusaka pedang malaikatnya untuk mengakhiri perlawanan lawan tandingnya itu. Akhirnya, orang-orang jahat itu pun kabur, dan biksu Potala pun merasa tidak tenang berada di negeri tanah Jawa tersebut. Karena semakin hari, semakin banyak orang yang mengincar dirinya untuk merebut pedang malaikat. Oleh karena itu, sang biksu pun kemudian berinisiatif untuk memberikan pedang itu kepada Kamasutra, sedangkan dirinya sendiri hendak kembali ke negeri Tibet. Dan dengan diserahkannya pedang malaikat kepada Kamasutra, maka pemuda itu harus bertanggung jawab dan melanjutkan tugas dari sang biksu Potala untuk membela kebenaran di tanah Jawa. Terimalah. Pedang ini saya serahkan kepada Tuan. Loh, kenapa diberikan kepada saya? Andika kan masih memerlukannya. Saya akan tetap merasa memilikinya, asalkan Tuan Pendekar sanggup mempertahankan pedang ini agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Pantas dia mendekati terus biksu Potala. Rupanya dia menginginkan pedang malaikat. Tapi ada bagusnya, merebut pedang malaikat dari tangan Kamasutra lebih gampang ketimbang dari biksu Potala. Ya, kita harus merebut pedang malaikat dari Kamasutra.